Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat datang. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, dengan hormat saya boleh melihat tangan saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja Happy Family. Ada? Bagian sana ada lagi? Baik, selamat datang. Mungkin ada yang dari luar kota pas libur anak sekolah saudara ke Surabaya. Mari kita beri sambutan yang meriah bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu Saudara, hari ini minggu terakhir di bulan Juni sudah kita membahas subtema Living by His Grace. Saudara-saudara sekalian, dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita mempraktekkan saudara hidup di dalam anugerah Allah. Sehingga anugerah Allah kita tidak hanya pahami, tidak hanya kita mengerti, tidak hanya kita syukuri, tapi juga kita praktekkan di dalam hidup ini. Saya mengambil tema practice His grace. Mari kita melihat sudah dasar ayat firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4. Ayat 1 dan ayat 2. Dua ayat saudara, saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara semua kita baca dengan suara yang keras ya. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama. Sudah siap semua? Efesus 4 ayat 1 sampai 2, 3. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita semua yang mendengar dan percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah yang mendengar firman, menyimpan firman itu di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Kita semua di tempat ini termasuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan melalui live streaming. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ciri saudara orang yang mempraktekkan anugerah Allah? Yang pertama saudara, orang itu tidak akan takut menderita. Saya melihat bagaimana Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, menulis surat kepada jemaat di Efesus sementara dia sedang dipenjara di kota Roma. Saudara sekalian, ketika dia berkata, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Saudara sekalian, Paulus tidak malu mengaku dirinya sebagai tahanan Kristus, the prisoner of Christ. Padahal saudara, sejujurnya yang memenjarakan dia bukan Yesus tentu ya. Yang memenjarakan dia adalah Kaisar Nero yang pada saat itu berkuasa di Romawi. Tetapi Paulus tidak benci, tidak marah kepada Nero. Karena dia tahu saudara bahwa dia menjadi tahanan Kristus. Dia tidak malu. 1 Petrus 4 ayat 16 berkata, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dia juga berkata bahwa dia dipenjarakan karena Tuhan. Di pasal 2 1 Petrus ayat 19 sampai 21. Saudara, kita mendapatkan satu insight. Kita mendapatkan satu pencerahan bahwa kasih karunia kita perlukan bukan hanya untuk menerima berkat. Bukan saja saudara untuk kita boleh bertumbuh di dalam satu kebenaran firman. Kita perlu anugerah Tuhan. Tetapi ternyata saudara juga kita perlu anugerah Tuhan. Untuk bisa menyadari bahwa karena kehendak Allah, kita bisa menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Petrus menyampaikan itu karena dia juga pernah dipenjarakan karena nama Yesus. Adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Untuk itulah kita dipanggil, katanya, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman Rasul Paulus, Petrus, orang memberitakan Injil, saudara, bisa kemudian menghadapi penganiayaan, penderitaan, bahkan masuk penjara. Hari-hari ini kita juga sering mendengar, saudara, ada orang-orang di belahan negara lain yang masih tidak menyukai kekristenan. Termasuk juga kita masih bisa mendengar sudah itu terjadi di sekeliling kita. Ada orang-orang yang mungkin dipersulit pekerjaannya, ada yang mungkin saudara dikucilkan dari keluarganya karena iman kepada Kristus. Ada yang mungkin tempat ibadahnya pun harus ditutup dan sebagainya. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata adalah kasih karunia. Jika kita sadar karena kehendak Allah harus menanggung penderitaan yang seharusnya tidak perlu kita tanggung. Tetapi saya ingin berbicara secara umum terhadap kehidupan pribadi kita, penderitaan apa yang harus kita tanggung. Saudara sekalian, saya berkata bahwa kita bisa mempraktekkan di dalam anugerah Allah kita tidak takut menderita adalah dalam hal kita mengampuni. Saudara, mengampuni itu tidak mudah. Apalagi kalau orang itu sudah merugikan kita, menghancurkan nama baik kita, sudah merebut kebahagiaan dalam rumah tangga, sudah membuat rusak anak kita, atau mungkin sudah menghancurkan suami, istri, ataupun yang lain-lain. Tetapi saudara, inilah penderitaan di dalam iman kepada Kristus. Kita mau belajar mengampuni yang bersalah kepada kita. Hidup berdamai. Firman Tuhan berkata, jika itu sedapat-dapatnya bergantung padamu. Roma 12 ayat 18 ya. Nah, sudah, kalau kita tuntut orang lain, kamu yang salah, kamu yang harus berubah. Wah, firman Tuhan berkata, sudah, karena menghadapi realita bahwa mungkin ada banyak orang yang justru menyakiti kita, merugikan kita, yang tidak mau minta maaf dulu. Firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Termasuk orang-orang yang merugikan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Bapak Ibu, berapa banyak orang kehilangan damai sejahtera karena dia merasa pahit. Kenapa ya orang yang jahat sama saya kok malah hidupnya enak, sehat. Dia lubu, utang gak bayar. Saya aja mobil dijual gara-gara kasih utang dia. Sekarang dia udah punya uang, kok gak mau bayar. Padahal rumahnya udah pindah, padahal mobil sudah baru. Nah, saudara, jadi kepahitan. Lalu saudara tambah kepahitan waktu dengar anaknya sekolah luar negeri. Dia lubu gak mau bayar, Bu. Wah, saudara, kepahitan seperti ini justru menghalangi saudara untuk melihat anugerah Tuhan untuk memberkati hidup saudara. Itu sebabnya saudara, penderitaan buat kita bisa berarti kita berdoa buat orang yang menyakiti kita. Kita memberkati orang yang mengutuki kita. Saudara, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Waduh, apakah ada di sini yang mempraktekkan saudara dirugikan, orang utang gak bayar, saudara bilang Tuhan berkati dia. Atau saudara bilang Tuhan tak kutuki dia ya, biar gini, biar tahu. Wah, gak cocok. Kalau saudara betul-betul hidup mempraktekkan anugerah Allah, artinya apa? Kita berani saudara untuk menyalipkan daging, berkata Tuhan memang berat. Tapi saya mau Tuhan, seperti kata firman, berkati dia Tuhan. Jangan mengutuki. Amin. Termasuk ketika sudah menyampaikan firman, memberitakan Injil, saudara menasehati untuk hidup benar, saudara malah diejek, ditolak, ditertawakan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata berbahagialah kamu. Jika kamu dinista karena nama Kristus,
Orang mempertawakan kita, saudara, orang mungkin mengolok-olok kita, berbahagialah. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Rasul Paulus juga berkata, saudara sekalian, bahwa sebagai seorang tahanan karena Kristus, karena memberitakan Injil. Dia menekankan sudah karena Tuhan, berarti bukan karena kejahatannya. Petrus saudara menambahkan bahwa kita harus bersedih dan kita harus koreksi diri, kita harus bertobat. Jika kita sebagai anak Tuhan harus menderita sebagai pembunuh, sebagai pencuri, penjahat, pengacau katanya. Dan kenyataannya sudah kita bisa lihat berapa banyak orang Kristen, pedagang Kristen, pengusaha Kristen, bahkan pelayan Kristen masih suka nipu orang, ya. Masih suka bohong, saudara, demi dapat keuntungan. Masih suka mencuri, memanipulasi, korupsi. Bapak Ibu saudara, menyedihkan sekali, tapi ini satu realita yang kemudian kalau kita melihat bagaimana mereka harus berhadapan dengan hukum, mereka harus berhubungan, sudah berhadapan dengan pengadilan, dipanggil kepolisian, gara-gara kesalahan, kecerobohan, kejahatan, apakah dalam hal uang, atau mungkin sudah di dalam hal moral, ada perzinahan, free sex, homoseksual. Tanggal 26 Juni lalu saudara disahkan seluruh negara bagian di Amerika sudah mengesahkan perkawinan sejenis. Ya, pada waktu bulan Mei yang lalu saya masih membagikan saudara baru 37 negara bagian. Sekarang sudah semua negara bagian, 50 negara bagian di Amerika sudah mengesahkan perkawinan sejenis. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa lihat apa yang dulu orang berkata bahwa perkawinan adalah hubungan saudara yang diikat di dalam persatuan yang kudus antara laki-laki dan perempuan, heteroseksual. Sekarang nggak ada lagi di sana. Perkataan itu, definisi itu sudah berubah. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah hari-hari akhir. Firman Tuhan mengingatkan menjelang hari akhir, orang akan hidup seperti pada zaman Lot. Pada zaman Lot, homoseksual sangat nyata sekali. Termasuk juga dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara, kalau sampai gereja sudah tidak lagi saudara tegas dengan firman Tuhan. Bagaimana sudah orang-orang yang di dalamnya. Kristen, tapi penuh kekecewaan. Kecewa aja. Kecewa sama suami, kecewa sama istri, kecewa sama anak, kecewa sama orang tua. Tadi pagi saya dapat kiriman YouTube saudara dari teman SMA saya, ya. Bagaimana seorang yang lalu jalan lewat di Hong Kong itu. Sedang shoot seorang ibu muda, ya, lagi dorong mamanya pakai kursi roda, nggak tahu mungkin jengkel apa, berhenti gitu, mamanya dipukul, pak, 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 pak. Waduh, ya mamanya diem aja. Dimarahi ya, pakai bahasa kungfu itu jelas di Hong Kong itu. Ini lagi di shoot ini, orang yang shootnya juga ngomong sendiri, dia nggak peduli, ngomel, mamanya dipukul tangannya, kakinya ditendang. Waduh, saya pikir, waduh ini ngeri banget ya. Tetapi saudara, berapa banyak orang yang mungkin ibu itu kalau bisa ngomong, aduh saya ini udah gak punya waktu, saya sendiri punya banyak persoalan, kamu lu masih rewel begini. Mungkin mamanya sudah pikun atau mungkin yang lain, mungkin kencing sendiri ataupun yang lain kan kita gak tahu. Tapi saudara, seringkali kita lupa bahwa dulu siapa saudara yang begitu sabar, begitu tekun, ya, untuk membimbing kita pada waktu masih bayi, masih anak. Belum bisa berdiri, belum bisa apa-apa, kencing sendiri, juga buang air besar sendiri, ya, makan dimuntahin. Sudah kita sering lupa bahwa waktu berjalan dan roda berputar. Sudah kalau itu seandainya orang Kristen bagaimana sudah? Kristen yang tidak menjadi teladan. Penuh dengan kemarahan. Sudah lihat orang, lihat adiknya lebih berhasil, pahit, kecewa.
Ya, kadang-kadang kecewanya bisa sama Tuhan. Iri hati, keserakahan, kepalsuan. Itu sebabnya saudara firman Tuhan memberikan kepada kita satu nasihat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha artinya ada bagian dari kita. Jangan bilang gini, habis Tuhan gak kasih sih. Ya udah biar aja saya udah minta buktinya saya masih pahit. Nah, saudara, untuk kita bisa melepaskan kepahitan harus dari diri kita. Kita yang mau buang. Anggaplah saudara kepahitan, kekecewaan itu sampah. Saudara mau kumpulin sampah. Mau buang sejauh-jauhnya, jangan simpan. Kalau saudara simpan sampah itu pasti busuk. Dan itu pasti akan mengganggu seisi rumah tangga kita. Dan ini firman Tuhan berkata, jika kita tidak mengusahakan perdamaian dengan semua orang, jika kita tidak mengusahakan dan mengejar kekudusan, ya hari-hari ini, aduh ngeri sekali ya. Saya baca berita di Taiwan ada seorang kakek saudara ya, umur 58 tahun, ya mau menikah dengan anak putri 18 tahun. Papanya yang umur 18 tahun ini masih lebih muda daripada suami anaknya. Coba bayangin, ini benar-benar terjadi. Ya, mereka dengan bangga, nggak malu, peluk-pelukan dan udah mau bilang mereka udah mau mengesahkan. Aduh, ini zaman memang udah zaman edan. Benar nggak sudah ya? Jadi supaya kita bisa lihat firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan. Saudara-saudara sekalian, belum lagi tawaran-tawaran dunia ya, yang membuat pikiran kita jadi kotor untuk kita bisa mengumbar hawa nafsu. Aduh, begitu mudah. Kitalah yang harus mengerem. Kitalah yang harus berani berkata, tidak, itu bukan konsumsiku untuk saya lihat, untuk saya nikmati, tidak. Tanpa kekudusan firman Tuhan berkata tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara, orang kalau tidak mempraktekkan kasih karunia Allah dalam hidup terus menerus, saudara, karena tiap hari kita bisa ketemu hal-hal yang menjengkelkan, bikin sebel. Kita nggak cepat-cepat selesaikan, itu akan numpuk. Dan akhirnya saudara itu akan menjadi roh yang menguasai mengikat hidup kita. Sehingga firman Tuhan berkata akhirnya menjadi akar pahit. Saudara, kepahitan itu kalau sudah numpuk itu akan berakar. Nah firman Tuhan berkata kalau itu sudah menjadi akar pahit, maka itu akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, udah ganggu orang. Coba saudara lihat kalau istri kepahitan sama suami. Yang terganggu siapa? Anak-anak. Anak-anaknya ketularan. Saudara, sampai anaknya enggak berani kawin. Aduh, nanti saya jadi kayak mama saya, mendingan enggak kawin. Takut lihat lembaga pernikahan itu. Bitterness. Sudah kalau dibiarkan itu akan menjadi root of bitterness. Akan menjadi akar kepahitan. Mencemarkan, merusak, mempengaruhi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ini merupakan praktek kehidupan kita. Untuk kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh menerima kasih karunia Allah. Sudah diampuni betapapun besarnya dosa kita. Kita pun harus melepaskan pengampunan. Dan tidak lagi mengingat-ingat akan kesalahan dosa yang sudah dilakukan oleh siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mempraktekkan anugerah Allah. Di dalam Efesus 4 ayat 1 firman Tuhan berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Mempraktekkan anugerah Allah artinya saudara, hidup kita harus sesuai dengan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan dari sejak awal di Taman Eden sudah jelas. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia untuk menaklukkan bumi ini. Untuk saudara diberkati dan kemudian saudara hidup kita menjadi berkat. Tetapi berapa banyak orang yang tidak hidup di dalam panggilan Tuhan. Saudara, selama 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat yang lalu, gereja Happy Family Center mengadakan seminar. Ya,
dengan judul Kingdom Driven Church. Saya sangat menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat hadir, saudara dengar saudara selama 6 kali ya, 6 sesi di dalam DVD. Ya, kali ini enggak dijual CD-nya karena ada banyak contoh-contohnya berupa video. Salah satunya berbicara mengenai bagaimana kita menemukan panggilan kita. Nah, sudah saya ingin meneguhkan kebenaran yang sudah diterima. Bagaimana kita bisa menemukan panggilan kita. Supaya kita bisa mempraktekkan anugerah Allah. Yang menerima panggilan bukan hanya pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah, pemain musik atau WL. Saya mah jemaat panggilan apa ya Bu? Ya saya pendengar aja. No. Hari ini kita akan lihat saudara saya merenungkan paling tidak ada 6 cara. Untuk kita melihat saudara Tuhan memanggil seseorang. Yang pertama, Tuhan memanggil secara supranatural. Orang itu lagi gak doa. Bahkan mungkin belum percaya sama Tuhan. Contohnya siapa saudara yang pertama? Abraham. Dia keturunan saudara penyembah berhala. Ya, dia pada waktu itu belum ada hukum Taurat, belum ada Alkitab apalagi. Tapi Tuhan memanggil dia secara supranatural. Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Di mana ada panggilan saudara, perhatikan. Pasti ada janji. Amin. Ini yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di mana ada perintah, tidak mungkin Tuhan biarkan. Ketika saudara Yesus memberikan perintah, jadikan semua bangsa muridku, ajarkan semua mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Ada janji. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Amin. Inilah kekristenan. Bukan sesuatu diberi perintah bisa apa enggak, karepmu dewek ya, tidak. Ini yang luar biasa. Tuhan panggil secara supranatural Abraham. Ya. Dengar suara Tuhan, pergi. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Siapa yang berkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuki orang yang mengutuk engkau, nah, akan dikutuki. Itu sebabnya sudah jangan main-main ini. Ya. Memberkati orang, kita juga lihat orang itu benar-benar hamba Tuhan yang sejati, bukan. Gak boleh sembarangan. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Tapi sebaliknya kita mengutuki saudara, orang yang benar-benar diberkati Tuhan, saudara akan dikutuki. Bapak Ibu Saudara, ini satu panggilan yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, dia akan menjadi berkat, semua keturunan di atas muka bumi ini akan diberkati melalui Abraham. Wow, supranatural. Saya juga mengambil contoh yang kedua, seorang yang bernama Musa. Periode hidup Musa yang pertama dari bayi sampai 40 tahun ada di Mesir. Kita semua tahu ceritanya. Bagaimana sudah pada masa itu Firaun melihat orang Israel sangat banyak sekali di Mesir sehingga kasih peraturan perintah setiap bayi laki-laki Ibrani yang lahir harus dibuang ke Sungai Nil. Tetapi saudara waktu Musa lahir disembunyikan oleh orang tuanya sampai 3 bulan. Udah gak bisa ditahan lagi ya, bisa nangis kenceng nih. Akhirnya dibuatkan dibuatkan ini saudara tempat untuk taruh bayi itu. Ya, lalu kemudian taruh di atas Sungai Nil dengan satu perhitungan yang tepat. Putri Firaun mandi, saudara, putri Firaun yang sayang anak tidak tega membuang Musa begitu aja. Diasuhnya, karena dia bingung belum kawin saudara, dia saat yang tepat mamanya Musa datang. Menyusui dan mendidik Musa sampai waktu saudara udah mulai besar kurang lebih ya 6 tahun dikembalikan kembali. Wah luar biasa, rencana Allah ini sungguh saudara tersusun dengan begitu rapi. 40 tahun Musa berada di Mesir, sudah dia belajar setiap
ilmu-ilmu yang penting untuk memanage ilmu perang dan lain-lain. Tetapi rupanya itu tidak bisa dipakai oleh Tuhan langsung. Musa belum memiliki karakter seorang pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saudara baca bagaimana kan ada konflik dan Musa berani membunuh saudara orang Mesir sampai ketahuan, dia takut ditangkap, dia melarikan diri ke padang gurun. Itulah periode yang kedua di padang gurun. Saudara, ambisi Musa udah hilang. Orang kalau tadinya ambisi ya sampai mentok terus gagal, itu bisa akhirnya sama sekali gak punya ambisi. Saya lihat Musa dalam periode kedua udah benar-benar gak punya ambisi. Dia menggembalakan kambing domba padahal biasa makan domba. Ini menggembalakan kambing domba. Mertuanya Yitro. Saudara-saudara sekalian, tapi siapa yang menyangka waktu dia sedang menggembalakan kambing domba, bukan sedang berdoa loh saudara. Tiba-tiba dia melihat satu penampakan yang luar biasa. Saudara, di daerah padang gurun itu kebakaran di hutan atau ada kumpulan rumput-rumput kering terbakar, itu biasa. Saya dulu juga penginjilan sering pergi ke Kalimantan. Orang yang nganter saya bilang, Bu, di sini sering terjadi kebakaran karena saking panasnya. Ya biasa. Tetapi saudara, hari itu Musa melihat sesuatu yang luar biasa. Karena dia melihat semak duri, ada nyala api, tapi waktu dia deketin, loh kok enggak terbakar. Dan disitulah Tuhan menampakkan diri secara supranatural melalui semak duri menyala yang tapi tidak dimakan api. Dan dia dengar suara itu. Saudara, untuk memanggil dia, Musa, Musa. Langsung Musa berkata, ya Allah. Dia gak bilang, siapa ini? Waduh setan nih. Enggak, langsung ya Allah. Karena dia tahu saudara tidak mungkin penampakan yang luar biasa begitu dahsyat. Tidak mendatangkan satu kengerian ya seperti orang ketemu setan. Tapi ada satu rasa hormat yang luar biasa. Dan disitulah Musa dipanggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Supranatural. Tuhan juga memanggil Saulus, saudara, yang kemudian mengubah namanya menjadi Paulus. Juga secara supranatural. Siapa Saulus? Dia gak ada cita-cita saudara jadi rasul yang menulis perjanjian baru begitu banyak, gak ada. Dia adalah keturunan Ibrani asli, suku Benyamin, disunat. Dia ahli Farisi, ahli Taurat, sudah dia anak kesayangan dari imam besar Gamaliel. Gak ada sama sekali cita-cita untuk jadi hamba Tuhan, gak ada. Tapi Tuhan memanggil dia secara supranatural justru dalam perjalanannya ke Damsik untuk membunuh orang-orang percaya, untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dia dengar suara dari langit, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia langsung tanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, bangunlah dan pergilah dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Saulus rebah ke tanah 3 hari buta. Sampai Tuhan pertemukan dia dengan Ananias. Mendoakan dia, dipenuhi Roh Kudus dan disembuhkan dari butanya. Luar biasa. Tapi saudara, apakah semua orang dipanggil dengan cara ini? Tidak. Saya sering menemui orang berkata, Bu, Tuhan gak datang secara langsung. Kalau Tuhan datang langsung loh, Bu. Waduh. Ya. Saudara, ini baru salah satu cara. Yang kedua, Tuhan tidak memanggil kita secara supranatural. Tapi Tuhan mau pakai akal budi kita. Tuhan lu kasih akal budi. Ya, kadang orang karismatik itu terlalu berlebihan, saudara. Kalau Tuhan tidak bicara sendiri di telinga saya, wah. Loh, sudah Tuhan juga pakai akal budi. Akal budi ini bukan sesuatu yang salah sudah. Kalau akal budi dipenuhi terus dengan firman, kita bertumbuh terus secara rohani. Maka Tuhan bisa memanggil seseorang sesuai dengan karunia roh yang dianugerahkannya. Coba kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara tahu kan ada karunia. Ada karunia yang natural. Ada yang anak dari kecil udah kelihatan jiwa pemimpinnya itu. Kalau di kelas mesti dia dijadiin ketua kelas. Tuhan pakai ini karunia ini nanti besar, dia jadi pemimpin. Nggak usah cari-cari, ya udah. Ya. Saudara dari kecil udah kelihatan suka menasehati. Kalau ada teman, jangan gini-gini. Waduh, ya besar ya udah Tuhan bisa pakai itu. Karunia untuk menolong ataupun apa yang lain-lain saudara. Ada yang natural, ada yang supranatural. Nah yang supranatural ini diberikan saudara setelah orang percaya, dulu belum ada kan belum percaya. Masa bisa langsung sudah berbahasa roh belum percaya kan tidak. Ya, bisa membedakan bahasa roh, bisa ada karunia mujizat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan yang lain-lain. Itu karunia supranatural. Tuhan beri cuma-cuma. Jadi saudara dari karunia roh. Saudara sekalian saya baru tahu karunia roh saya itu mengajar, memimpin setelah saya dipenuhi Roh Kudus. Saya yakin bahwa Tuhan sebetulnya dari sejak kecil udah kasih saya karunia memimpin. Tetapi terhalang saudara. Karena saya punya orang tua yang posesif. Ya. Saya punya keluarga, sudah saya paling kecil yang tidak memberi peluang sudah untuk anaknya bisa bertumbuh apalagi perempuan. Saya mau ngomong sedikit, udah jangan usah ngomong, kamu perempuan kecil lagi. Jadi karena dihambat terus, mingslep, mendelep saudara ya karunianya. Jadi sudah karunia itu baru muncul sudah kelihatan ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga bukan hanya teman-teman saya yang heran, saya juga heran kok bisa begini ya. Tuhan bilang itu sudah ada, cuma tertutup. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan memanggil seseorang melalui karunia-Nya. Ada orang-orang saudara diberikan karunia untuk jelas dia bisa pelayanan di dalam jemaat. Jelas sekali, coba kita lihat itu 1 Korintus pasal 12. Saya perlu membicarakan ini karena saudara jangan sampai ikut seminar 3 hari berpikir bahwa yang namanya pelayanan itu yang di sono itu. Ya, yang melayani orang gila, nah itu pelayanan. Yang waria, lah itu jemaat itu bukan pelayanan. Salah. Semua pelayanan. Firman Tuhan jelas berkata, lihat 1 Korintus 12 ayat 28. Allah telah menetapkan beberapa orang di mana saudara? Dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, rasul ini tukang buka. Gitu ya. Ya dia gak bisa kerjain sendiri sih. Saya rasa itu Tuhan. Buka idenya banyak, habis itu gak bisa ngerjain sih, kita perlu tim. Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, ada yang rasul, ada yang sebagai nabi, sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, nabi, pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jawabnya tidak semua sudah dikasih karunia mujizat, kesembuhan dan lain-lain. Itu sebabnya saudara sekalian ketika kita mengenali karunia roh, Tuhan mau kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Amin. Tapi sudah pelayanan itu juga bukan hanya di dalam jemaat. Jadi kita harus seimbang. Ya, kalau saudara masuk kepada ekstrim yang satu, saudara merasa bahwa kalau ada yang melayani di jemaat, loh kamu belum melayani. Loh, pelayanan itu ada yang di dalam jemaat. Tapi juga kalau saudara masih memiliki waktu dan masih Tuhan kasih beban lebih lagi, pelayanan di luar jemaat. Firman Tuhan juga mencatat kepada orang-orang miskin. 3-4 tahun belakangan ini Tuhan taruh dalam hati saya, saudara. Hati yang penuh belas kasihan, rasa kasihan gitu. Ya dulu mungkin saya lebih fokus beritakan Injil, mengajar. Tapi 3-4 tahun Tuhan tambahkan, saya percaya itu dari Tuhan. Amin, sudah. Karunia itu bisa
tambahkan. Firman Tuhan berkata, saudara, ada pelayanan kepada janda-janda. Nah, pada janda ini saya perlu luruskan. Jangan ada janda muda terus datang sama gereja. Bu, janda kan? Nah, aku janda. Ayo openi saya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kasih nasihat kalau janda masih muda, suami udah mati, udah kawin lagi aja. Supaya gak ngerepotin orang lain. Ya. Janda kalau punya anak, anak harus memelihara mamanya yang adalah janda. Jangan diserahkan tanggung jawabnya kepada gereja. Salah. Sampai firman Tuhan berkata kalau ada orang di dalam keluarga tidak mau memelihara, dia lebih jahat daripada orang yang bukan Kristen. Itu maksudnya. Yang benar-benar janda, dia nggak punya anak, dia benar-benar saudara sudah terbukti tidak kawin cerai, benar-benar ini janda hidup dalam kesalehan dan umurnya juga dia udah nggak bisa kerja, disitulah kita benar-benar bantu. Yatim piatu, nggak ada orang tua, gimana anak kecil bisa hidup sendiri? Nah itulah. Firman Tuhan bicara itu juga sudah sampai pada waktu gereja mula-mula dikatakan saudara, hamba-hamba Tuhan melayani firman, tapi juga sampai karena tambah banyak yang dilayani sampai pelayanan meja, artinya pelayanan terhadap yang di dalam gereja, dalam jemaat ini sampai terbengkalai. Coba kita lihat itu, Kisah Para Rasul 6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Waktunya enggak fokus ini seperti yang tadi saya bilang, kita enggak bisa melakukan semua sendirian. Itu sebabnya mereka memilih 7 orang dari antara mereka yang terkena baik, penuh roh, hikmat supaya mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran di dalam doa dan pelayanan firman. Jadi sudah lihat, ya, Tuhan bisa memanggil seseorang sesuai dengan karunia roh yang diberikan oleh Tuhan. Ada seorang datang sama saya, Bu, saya dari dulu kepingin sekali jadi singer. Oke, kamu sudah audisi? Udah, tapi ditolak. Kenapa? Suaranya kurang. Ya sudah, walaupun tapi kan katanya kalau dipanggil Tuhan itu ada gairah. Saya kepingin. Loh iya itu salah satu. Ya, tapi kalau gairah itu enggak cocok. Kamu mau jadi singer lalu suaranya dari bagian sound engineer dikecilin? Ya kenapa dikecilin? Lah suaranya enggak nyampe. Fales. Ya apa? Nah, asal cuma suap-suap aja, mau? Ya enggak mau. Ya jangan kalau itu bukan tempatnya atau kamu mungkin latihan dulu lah. Nah saudara lihat, kalau saudara hanya menekankan satu sisi tanda panggilan. Bu, aku kepingin sekali khotbah di mimbar, itu passion saya. Oh ya? Ya tunggu dulu, jangan langsung di mimbar. Ya, khotbah hari Minggu bukan khotbah pencobaan. Percobaan. Ya. Tapi yang sudah jadi, kalau belum jadi ya udah, ya kumpul dulu lah 5 orang bersaksi. Betul tidak saudara? Itu harus bedakan, jangan cuma karena gara-gara semua punya passion. Waduh, Bu saya passionnya saya ngusir setan. Oh ya, waduh lihat benar enggak sudah ngusir setan. Jangan-jangan cuma sesuatu yang apa ya, euforia mendadakan aja. Nah hati-hati itu. Jadi sudah lihat karunia yang Tuhan berikan. Ada pelayanan juga mendukung pekerjaan Tuhan dengan kekayaannya. Coba kita lihat itu. Lukas pasal 8 ayat 3. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yesus bukan orang kaya. Dia banyak tim, sudah kalau pelayanan muridnya aja 12. Muridnya nggak ada yang kerjakan, semua ikut Yesus. Saudara menjadi tim dari Yesus. Yang mereka perlu makan, mereka perlu biaya perjalanan, transport, mereka mungkin perlu akomodasi. Siapa? Ya, itu sebabnya ada tim saudara yang mendukung. Dikatakan ini perempuan-perempuan kaya ini. Ya, melayani dengan harta mereka. Setelah kemarin setelah selesai 3 hari
seminar, waduh ya, khususnya tentang bagaimana kita hidup berdampak. Ada ibu-ibu yang kaya datang sama saya, aduh Bu, gimana caranya, aduh duitku wake Bu, wake. Sabar ya, tenang. Tapi saya mesti apa ya, saya mesti tenang ya. Ada yang punya duit nggak tahu mesti buat apa. Ada yang tahu mesti buat ini, duitnya ndak ono. Nah kita pertemukan. Betul nggak? Itu sebabnya harus coveringnya gereja. Kalau sudah sendiri, liar nanti. Nanti muncul apa saudara? Udah buka yayasan minta kiri kanan, akhirnya nggak jalan, dijual. Duitnya dipek siapa? Pek sendiri. Tapi kalau dalam covering gereja, bikin yayasan, ya bukan punya orang itu toh. Tapi punya yayasan, orang itu mati, diteruskan pelayanannya oleh orang lain. Betul nggak sudah? Sehingga betul-betul jelas, tidak kacau. Gereja aja bisa kacau kok. Bisa dianggap miliknya sendiri, itu yang bikin kemudian bertengkar kan karena dipikir bisa wariskan. Gereja Happy Family Center tidak bisa diwariskan. Punya jemaat. Besok-besok Pani, Bu Agnes, saya sih cita-cita nih saudara ya. Umur 60 tahun pensiun. Secara manajerial, khotbah terus. Itu sebabnya doa supaya sehat, panjang umur, tidak pikun. Loh ya kalau sehat panjang umur tapi pikun, waduh ngomong bolak-balik. Ya, kasihan juga yang dengernya. Saudara mau suruh saya turun gak mentolo. Ya, sing di depan ini gak tahu diri ngomong diputar-putar terus. Jadi doakan sudah sehat panjang umur ojo pikun. Aha, ya, tapi saya gak mau terus ngurusin manajerial. Amin. Masih ada sudah jiwa muda lagi supaya apa? Supaya cepat gesit. Saya khotbah terus. Saya kembali nanti kepada panggilan Tuhan, kan saya kelilingan. Sekarang coba sejak ada gereja, saya nggak kelilingan, paling saya sebulan sekali sudah terima pelayanan dari luar saya. Kan selalu ketemu saudara sampai saudara bosan sama saya kan? Oh semoga tidak ya. Bapak Ibu saudara sekalian kita lihat ini indah sekali pelayanan ini. Amin. Jangan sudah jalan sendiri, waduh kacau nanti. Bu kalau gitu saya bikin yayasan, persepuluhan saya untuk yayasan. Salah lagi. Persepuluhan tetap kembalikan ke dalam rumah Tuhan. Amin. Ya, saudara mau bikin yayasan, saudara mau bergerak, kasih makan orang miskin, rawat orang gila, saudara harus ada cadangan yang lain. Atau yang seperti tadi saya bilang, ketemukan saudara dengan orang-orang yang punya karunia, panggilannya adalah melayani dengan kekayaan. Amin. Dengan demikian teraturlah. Celaka saudara kalau persepuluhan lalu bikin yayasan sendiri. Lah gereja bagaimana saudara? Padahal gereja harus membangun, harus memelihara dan terus harus hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara ketika kita melayani betul-betul sudah pelayanan itu pun harus terstruktur. Amin. Ya, tidak hanya wah ambisi, emosi sesaat. Wah udah 6 bulan kok nggak berhasil. Oh ini kayaknya bukan panggilanku ya. Ya. Coba kita lihat selanjutnya. Yang ketiga saudara, bagaimana menemukan panggilan Anda? Tuhan menyatakan kehendaknya juga melalui ketika anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sedang berdoa, berpuasa. Kisah Rasul 13. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Waktu doa puasa Tuhan bisa bicara. Khususkan itu siapa? Barnabas dan Saulus. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan saudara untuk kita berdoa mencari pengerja. Saya melakukan itu. Ketika Yesus berkata, lihat ladang sudah menguning. Pengerjanya sangat sedikit. Tuaiannya sangat banyak. Pengerjanya enggak ada. Lalu Tuhan berkata apa di Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bagian saya saudara cuma berdoa, Tuhan ini seperti janjimu. Kirimkanlah Tuhan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaiannya banyak, kerjaannya banyak Tuhan tapi orangnya kurang. Amin saudara. Ini harus dilakukan, saudara bisa mempraktekkan juga dalam hidup saudara. Saudara punya usaha, saudara punya
rumah tangga, nggak ada pembantu, pulang atau pegawai. Saudara berdoa apa enggak? Atau cuma kiri kanan, cari no pembantu, suster ya, cari no pegawai. Bagus. Tapi apakah kita sudah berdoa? Amin. Berdoa dan ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya, saya percaya saudara sekalian, Tuhan kalau berjanji dia akan menepatinya. Lalu kemudian saudara kita bisa lihat yang keempat. Bagaimana menemukan panggilan Anda? Tuhan lu bisa menggerakkan hati kita. Saudara sekalian di dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara kalau pergi ke China, saudara melihat orang banyak itu. Wadah, nanti ini liburan saudara melihat orang banyak. Ada di Bali, ada di Hong Kong, ada di Singapura. Apa saudara bisa tergerak kayak Yesus mau menginjili? Atau saudara bilang, aduh banyaknya. Ayo kita foto. Lain karena apa saudara? Hati Yesus tergerak. Berapa banyak saudara pelayan Tuhan, anak Tuhan suka lupa. Kita lu cuma keran. Saya selalu ingetin diri saya Tuhan. Sama Tuhan saya kasih kesehatan. Kalau saya bisa berkhotbah, bisa mengajar, Tuhan kasih hikmat. It's because of your grace. Jangan sombong, dipuji sedikit aja udah aduh. Ya, jangan sombong kata firman Tuhan. Jangan membantah, jangan marah. Kita ini saudara cuma tanah liat. Ada orang saudara kalau keinginannya tidak kesampaian ngamuk. Aku lu mau itu kok gak boleh melayani. Tempatmu bukan di situ. Jangan membantah, jangan marah. Siapakah kamu manusia yang membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda dipakai untuk tujuan mulia, suatu benda dipakai untuk tujuan yang biasa? Dia Tuhan, dia pencipta, dia berhak. Amin saudara. Jangan iri hati, jangan sirik, jangan dengki. Jangan kemudian saudara menjegal pelayanan orang lain. Biarkan semua boleh berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Pertumbuhan rohani dan karakter kita sangat menentukan. Saya sangat yakin kalau kita menjaga hidup kita, firman Tuhan berkata 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perampot dari emas dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Tapi lihat ini kabar baiknya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi bisa naik tingkat. Amin saudara. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi jangan selalu berkata yang penting aku setia, pokoknya dari dulu ini aja. Firman Tuhan berkata jika kamu menguduskan, menyucikan diri, Tuhan bisa bawa kita lebih lagi levelnya. Amin saudara. Pelayanan hanya hidup dan berkenan di hati Tuhan jika disertai karakter. Bapak ibu saudara kita semua kalau rekrut orang, baik itu di perusahaan, baik juga di gereja. Pastilah merekrut orang yang berpotensi. Tapi dengar baik-baik saudara. Tuhan itu tidak pernah kagum sama potensi orang. Wong dia yang ngasih kok, kagum apa? Hebat ini ya. Nggak kagum wong semuanya dari dia. Kalau kita kan kagum, waduh suara bisa, waduh. Karena kita nggak punya, kalau Tuhan nggak kagum. Wong dia punya semua kok, dia yang ngasih. Tapi yang membuat Tuhan kagum adalah karakter. Semua potensi berasal dari Tuhan. Namun jika disertai karakter Kristus, tidak ada yang dapat mengalahkannya. Iblis tidak bisa menjerat. Kenapa ada banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan hancur? Karena setelah berpotensi, anugerah Tuhan kasih dia saudara untuk dia naik, dia lupa. Itu sebabnya iblis menjerat dan menghancurkan. Itu saudara. Itu sebabnya ini peringatan buat kita semua pemusik, WL, semua termasuk saya. Kita semua terima anugerah Tuhan.
Tuhan kasih potensi. Jangan sombong. Kita jaga. Jauhkan hidup kata firman Tuhan dari nafsu orang muda. Aku kan bisa. Buktinya aku biar dosa tetap dipakai. Sudah. Nanti sudah masuk jerat iblis benar. Kejarlah yang benar, keadilan, kesetiaan, kasih, damai, hati yang murni. Sudah laku, yang dikejar sudah bukan kehendak Tuhan. Yang dikejar apa? Popularitas. Yang dikejar jen. Waduh. Ya. Hindari soal-soal yang bodoh, soal yang dapat menimbulkan pertengkaran. Kemana-mana gegeran sama orang. Nah, dia merasa apa? Wah, saya udah hebat ini. Hati-hati. Mari kita belajar menuntun orang dengan lemah lembut kepada Tuhan. Hidup dalam pertobatan dan kebenaran itulah yang akan bisa membuat kita lepas dari jerat iblis. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah tertarik dengan potensi kita, enggak pernah. Kitalah yang kagum lihat potensi. Tuhan hanya kagum lihat karakter. Tuhan hanya berkata, aku berkenan, well done my faithful servant. Bukan karena hasilnya saudara banyak, bukan. Saya sangat terbuka sudah dengan ilustrasi itu. Kita kagum lihat, waduh gerejanya besar hebat. Tuhan lu gak kagum. Tuhan memberikan pujian saudara kepada hamba yang dikasih 2 talenta. Jadi 4, dia berkata well done, sungguh sangat baik. Pujian yang sama dengan hamba yang dikasih 5 jadi 10. Tuhan tidak tuntut yang 2 harus jadi 10, tidak. Proses itulah yang paling penting. Amin saudara. Hari ini mari kita percaya bahwa apa yang Tuhan siapkan buat kita tidak ada yang berat. Saya akan tutup dengan satu cerita saudara. Seorang pembuat jam. Tangan berkata kepada jam yang dibuatnya. Ini cerita ini ya, imajinatif. Hai jam, apakah kamu sanggup berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun? Hah? Kata jam terperanjat, masa sanggup? Kalau gitu biarlah engkau berdetak 86.400 kali dalam sehari. Enggak sanggup. Bagaimana kalau 3.600 kali dalam 1 jam? Dalam 1 jam harus berdetak 3.600 kali. Aduh banyak sekali. Jam ragu-ragu dengan kemampuan dirinya. Tukang jam itu dengan penuh kesabaran kemudian bicara kepada si jam. Kalau begitu, sanggupkah kamu berdetak 1 kali setiap detik? Nah, kalau begitu aku sanggup, kata jam dengan penuh antusias. Setelah selesai dibuat jam itu berdetaklah 1 kali setiap detik. Tanpa terasa detik demi detik berlalu. Jam sungguh luar biasa karena ternyata selama tahun penuh, 1 tahun penuh dia telah berdetak tanpa berhenti sebanyak 31.104.000 kali. Saudara jangan ragu. Kalau Tuhan sudah melimpahkan anugerahnya, bagian kita adalah percaya dan mulai melangkah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.